Kaisar Perang, Bab 26-30. Ketegasan, Novelton. Feng Guang tersenyum dan berkata, kau ingin membunuhku dengan kekuatanmu yang lemah, melawanmu bukanlah masalah bagiku. Tapi kenapa aku harus melakukan hal yang merepotkan selama ada cara yang lebih mudah untuk dilakukan? Lalu apa yang kau inginkan? Xiao Yuan bertanya dengan dingin. Itu tergantung dengan apa yang bisa kau berikan, seberapa berharga wanitamu ini maka kau harus menukarnya dengan harta berharga milikmu. Feng Guang tersenyum seperti iblis. Kailin menggelengkan kepala dan meminta Xiao Yuan untuk tidak terjebak karena dirinya. Tetapi Xiao Yuan hanya tersenyum ringan dan mengangkat jari kelingkingnya yang bermaksud janji yang dia buat sebelumnya. Aku bukanlah orang kaya dan sejak awal bunga awan bukan milikku. Xiao Yuan mengeluarkan buah lilin api dan meletakkannya di tanah. Buah lilin api juga merupakan harta yang berharga dan tidak kalah dari bunga awan. Feng Guang dan Dong Wei sangat terkejut melihat bahan obat yang berharga seperti buah lilin api. Jika mereka mengkonsumsinya maka mereka akan mendapatkan atribut api dan hal ini sangat berguna bagi mereka. Feng Guang menenangkan dirinya dan tersenyum licik, buah lilin api merupakan sesuatu yang bagus, tapi apakah bagimu wanitamu ini hanya seharga satu buah lilin api? Kau benar, dia jauh lebih berharga dari harta apapun di dunia ini. Xiao Yuan melihat ke arah Kailin dengan kelembutan. Xiao Yuan mengambil pedang Dewa Petir dan melemparkannya ke atas. Pedang itu berputar-putar dan menancap di tanah. Feng Guang terlihat bingung dan tidak mengerti siasat macam apa yang digunakannya. Kau ingin tahu seberapa berharganya dia bukan? Bersumpahlah untuk tidak menaruh tangan kotormu itu kepadanya dan ambillah nyawaku sebagai ganti untuk keselamatannya. Xiao Yuan menawarkan hidupnya sendiri dan matanya dipenuhi ketegasan. Feng Guang dan Dong Wei sangat terkejut dengan hal ini, sikap dan ketegasan yang dimiliki Xiao Yuan bukanlah omong kosong. Bahkan dia dapat menawarkan hidupnya sendiri untuk wanitanya, walaupun mereka berdua bukanlah hal yang baik namun mereka diam-diam juga menghargai sifat Xiao Yuan yang tegas. Mungkin jika mereka berada dalam satu sekte yang sama, Xiao Yuan ini sangat layak untuk dipertimbangkan sebagai teman yang baik. Tidak, tolong jangan lakukan itu. Kailin menangis dan tidak ingin melihat Xiao Yuan mati demi dirinya. Kau menawarkan hidupmu tetapi tuan muda ini tidak menginginkannya. Feng Guang tersenyum dan mengambil buah lilin api, mari buat ini menjadi menarik. Patahkan 3 jarimu dan aku bersumpah urusan ini akan selesai sampai di sini. Tidak perlu mengasihani aku hanya dengan 3 jari. Xiao Yuan mengangkat lengan kirinya dan memukulnya dengan tangan kanannya. Suara lengan yang patah terdengar keras dan Xiao Yuan meringkuk di tanah menahan rasa sakitnya. Dong Wei dan Feng Guang tidak bisa menahan jijik melihat hal ini. Tidak ada orang yang akan mau melukai dirinya sendiri, tapi Xiao Yuan memiliki ketegasan yang luar biasa dan tidak ingin dikasihani. Feng Guang hanya ingin sedikit mempermainkannya, tetapi Xiao Yuan dengan tegas mematahkan tangan kirinya dengan tangannya sendiri. Feng Guang menyingkirkan belati dari leher Kailin dan berbalik pergi dengan cepat, dia harus menepati sumpah yang sudah dia ucapkan. Dong Wei tidak tahu apakah Xiao Yuan ini adalah orang bodoh atau berani, mematahkan lengannya sendiri sama saja dengan menghancurkan dirinya. Untuk seorang wanita bahkan dia berbuat jauh seperti itu. Tetapi dia layak untuk mendapatkan rasa kagum darinya, sangat jarang melihat karakter yang menarik seperti Xiao Yuan. Karena sudah sampai sejauh ini maka aku tidak akan melanjutkan pertarungan kita, aku harap suatu saat akan memiliki kesempatan bertarung lagi denganmu. Dong Wei mengambil bunga awan dan pergi dari tempat itu. Kailin memaksa dirinya untuk berdiri dan berjalan pincang ke arah Xiao Yuan, air mata mengalir deras dan hatinya benar-benar sakit setelah melihat tangan Xiao Yuan yang patah. Kenapa kau mematahkan tanganmu sendiri, bahkan jika aku mati? Aku tidak akan menyalahkanmu. Kailin menangis di depan Xiao Yuan. Xiao Yuan tersenyum dan menahan rasa sakitnya, aku adalah pria yang menepati janji. Ini adalah luka kecil dan jangan terlalu dipedulikan. Bagaimana mungkin itu disebut luka kecil? Kailin membentak Xiao Yuan dan terlihat marah sekaligus sedih. Jangan khawatir, bahkan jika aku harus memilih untuk yang kedua kalinya, maka aku tidak keberatan untuk melakukannya lagi. Xiao Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Kailin menangis dengan keras dan Xiao Yuan mendengar hal ini sampai dia puas. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sekarang hanya satu hal yang ada di dalam hati Xiao Yuan, yaitu kemarahan dan kebenciannya terhadap Feng Guang. Jika dia diberikan kesempatan sekali lagi untuk bertemu dengannya maka Xiao Yuan tidak akan segan untuk membunuhnya. Tetapi sekarang dia mulai mengerti kalau jalan masuk ke dunia tersembunyi ini juga muncul di 5 kerajaan lainnya. Jika tebakannya tidak salah maka seharusnya kelima sekte ikut ambil bagian dalam hal ini, kemungkinan besar akan banyak pertarungan yang terjadi di dalam dunia ini. Mengingat hubungan dari kelima sekte yang tidak terlalu baik dan selalu berperang dalam perebutan sumber daya. Lengannya yang patah ini juga merupakan sebuah keberuntungan, lebih baik dia mengalami sedikit kerugian daripada kehilangan hidupnya. Selama dia masih hidup maka belum terlambat untuk membalas perbuatan mereka. Bab 27. Salah pengertian, Novelton. Xiao Yuan dan Kailin melanjutkan perjalanan mereka. Selama 3 hari terakhir perjalanan mereka sangat mulus dan tidak ada serangan dari siapapun.
Saat ini kondisi Xiao Yuan sedang tidak terlihat baik, tapi dia masih bisa menggendong Kailin selama 3 hari tanpa istirahat. Tangan kirinya yang patah mulai mati rasa dan wajahnya sangat pucat seperti mayat hidup yang kelaparan. Mereka menemukan sebuah gua kecil dan memutuskan untuk beristirahat. Kailin melihat kondisi Xiao Yuan dan terlihat sangat kasihan. Lebih baik kita memulihkan kondisimu terlebih dahulu, sepertinya kakiku mulai membaik dan mampu untuk berjalan pelan. Kailin sedikit khawatir dengan Xiao Yuan. Ya, aku akan mencari makanan dan kau tunggu di sini sebentar. Xiao Yuan berjalan keluar gua dan Kailin duduk dengan patuh. Setidaknya dia akan memurnikan pil roh dengan bahan obat yang tersisa untuk meringankan rasa sakit Xiao Yuan. Beberapa hari ini Xiao Yuan tidak bisa memulihkan tenaga atau beristirahat, jadi Kailin akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meringankan bebannya. Tidak jauh dari tempatnya Xiao Yuan mendengar beberapa keributan, dia berencana untuk memeriksanya dan berharap kalau mereka adalah orang Sekte Langit. Senyum muncul di wajahnya dan dari kejauhan dia melihat Hong Feng dan 5 orang murid Sekte Langit. Mereka baru saja melakukan pertarungan dengan bis tingkat bumi dan hal ini membuat Xiao Yuan senang. Dari sekian banyak orang yang ingin dia temui adalah murid elit Hong Feng, dia merupakan seorang pangeran dan merupakan kakak dari Kailin. Siapa itu? Hong Feng merasakan seseorang yang sedang mengawasinya. Saya bukan musuh. Xiao Yuan keluar dari semak-semak dan mengangkat tangan kanannya. Hong Feng melihat kondisi Xiao Yuan yang berantakan dan berkata, kau adalah murid Sekte Langit, sebelumnya aku melihatmu berbicara dengan Lei Yunting. Apa yang kau inginkan dariku? Saya tidak menginginkan apapun. Kedatangan saya kali ini hanya untuk memberitahu keberadaan adik Anda. Xiao Yuan berkata dengan jujur. Hong Feng mengerutkan keningnya dan berkata, di mana dia sekarang dan apa yang sudah kau lakukan padanya? Apa kau bilang, kau tahu keberadaan adikku, katakan di mana dia berada sekarang? Hong Feng bertanya dengan dingin. Hong Feng sudah mencarinya untuk waktu yang sangat lama, ketika mereka masuk ke dalam dunia ini siapa yang akan menyangka kalau mereka akan dipisahkan dan ke tempat acak. Bukan hanya itu saja yang membuatnya sangat khawatir, keberadaan bis yang ada di dunia ini dan keempat sekte lainnya yang juga masuk membuat tingkat bahaya yang lebih besar. Sekarang dia berada di gua kecil dan kakinya terkilir, Anda bisa pergi ke arah timur. Sebelum Xiao Yuan sempat menyelesaikan kata-katanya Hong Feng berdiri di depannya dan memukul perutnya dengan keras. Xiao Yuan terlempar ke belakang dan menabrak tebing di belakangnya, mata Hong Feng dipenuhi niat membunuh yang kuat dan mendengar adiknya yang terluka membuatnya sangat marah. Xiao Yuan memuntahkan darah dari mulutnya dan Hong Feng mencengkram lehernya dengan kuat. Adikku itu sangat polos dan tidak tahu tentang dunia luar yang berbahaya, kau pasti sudah memanfaatkan situasi dan mencelakainya. Jika bukan karena kita murid dari sekte yang sama maka aku sudah membunuhmu sekarang. Hong Feng terlihat sangat marah dan melampiaskan semua kekesalannya kepada Xiao Yuan. Hong Feng melemparkan Xiao Yuan ke samping dan berkata, pergilah. Jangan tunjukkan wajahmu di depanku atau aku akan membunuhmu. Xiao Yuan melihat ke bawah dengan wajah yang pucat, dia paham dengan kemarahan Hong Feng saat ini karena rasa frustasinya dan Xiao Yuan tidak menyalahkannya. Situasi Hong Feng saat ini tidak bisa untuk diajak berdamai. Semakin dia berbicara maka semakin bertambah masalahnya, biarkan Kailin yang menjelaskannya sendiri ketika bertemu Hong Feng. Dengan adanya Hong Feng maka keselamatan Kailin akan lebih terjamin, jadi Xiao Yuan bisa pergi dengan tenang tanpa mengkhawatirkan apapun. Xiao Yuan berdiri dan tubuhnya terasa berat, rasa kantuk mulai terasa sangat berat. Tetapi Xiao Yuan menggigit lidahnya dan berjalan lurus ke depan. Hong Feng mendengus dengan jijik melihat kondisi Xiao Yuan yang berantakan, lengan kiri yang patah dan wajahnya yang sangat pucat membuat dirinya sangat khawatir dengan keselamatan adiknya. Kalian berlima ikuti aku, kita akan pergi untuk memeriksa perkataannya, tapi kalian juga harus berhati-hati. Mungkin saja dia sengaja memancing kita pergi ke sana dan terjadi penyergapan. Hong Feng berkata dengan dingin. Baik, kelima orang murid berkata dengan tegas. Segera mereka semua pergi ke arah timur dan memeriksa kebenarannya. Setelah beberapa waktu Hong Feng mencium aroma obat yang kaya, dia tidak bisa menahan senyum bahagia dan berpikir kalau adiknya sedang melakukan pemurnian pil roh. Lihat, di sana ada gua dan sumber dari aroma ini berasal dari sana. Teriak salah seorang murid di samping Hong Feng. Bab 28. Salah paham, Novelton. Kailin selesai dalam pemurnian pil roh dan tidak sabar untuk memberikannya kepada Xiao Yuan. Dia sudah berhutang banyak hal kepadanya dan berniat untuk sedikit meringankan rasa sakitnya. Sudah setengah hari berlalu dan Xiao Yuan belum juga kembali. Dengan sifat Xiao Yuan kepadanya tidaklah mungkin kalau dia meninggalkannya di tempat ini dan lari sendirian. Tetapi apa yang membuat Kailin khawatir adalah Xiao Yuan mendapatkan kemalangan di luar sana. Mereka sudah mengalami banyak kesulitan untuk sampai ke tempat ini dan sulit untuk beristirahat dengan benar. Bahkan dalam kondisi demam dan satu tangan yang patah, Xiao Yuan menggendongnya tanpa mengeluh dengan rasa sakitnya. Kailin mendengar beberapa langkah kaki yang mendekat ke gua dan berkata, siapa di sana? Kailin. Hong Feng yang mendengar suara Kailin buru-buru masuk dan melihat adiknya yang berantakan.
Kakak, Kailin tersenyum lebar dan akhirnya dia bertemu dengan kakaknya. Apa yang terjadi padamu? Hong Feng melihat luka di kaki Kailin dan terlihat sangat marah. Tidak apa-apa, kakiku terkilir karena perbuatan seseorang yang tidak bisa dimaafkan. Kailin berkata dengan kesal dan mengingat dirinya dikejar kadal racun besi. Hong Feng mengeratkan giginya dengan marah dan berkata, sebelumnya ada pria cacat yang menghampiriku dan memberitahu lokasimu. Jika aku tahu keadaanmu seperti ini maka aku tidak akan menghajarnya dengan ringan. Setidaknya aku akan membunuhnya dan memberitahunya bahwa adikku tidak akan bisa diganggu oleh siapapun. Kailin mendengar hal ini dan terkejut, siapa yang kau hajar? Pria berantakan yang lengannya cacat, bukankah dia orang yang mengganggumu? Ketika bertemu dengannya lagi aku akan memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Asteris plak, asteris. Kailin menamparkan pipi Hong Feng dengan keras dan menangis dengan sedih. Orang yang dihajar kakaknya adalah penyelamat nyawanya, dengan kondisi Xiao Yuan yang sekarang setidak hal ini akan memperparah lukanya dan Kailin menangis dengan keras. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menamparku? Hong Feng memegang pipinya dan kelima murid di belakangnya mengalihkan pandangannya. Fix, bodoh, kau sialan. Orang yang sudah kau hajar itu adalah orang yang menyelamatkan nyawaku. Pergi sialan, cepat cari dia, kenapa kau memperlakukannya begitu kejam? Kailin menangis dengan keras dan berteriak dengan kemarahan. Hong Feng sangat terkejut mendengar hal ini dan rasa bersalah muncul di hatinya. Kelima orang itu menyangkan kebaikan Xiao Yuan dan tidak tahu lagi harus berkata apa. Kalian berlima, keluar dan cari orang itu, bawa dia kemari. Hong Feng berkata dengan dingin. Kelima orang murid itu mengangguk dan pergi mencari keberadaan Xiao Yuan tanpa mengeluhkan apapun. Hong Feng setidaknya harus meminta maaf kepadanya karena salah paham, dia menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Kailin. Kailin menceritakan semuanya ketika dia dikejar kadal racun besi dan dijadikan umpan hidup oleh dua orang murid dari fraksi Zhou Ying yang ditemuinya. Saat itulah dia pertama kali bertemu dengan Xiao Yuan yang menyelamatkan nyawanya. Menggendongnya selama lebih dari 2 minggu tanpa mengeluh sedikitpun, mengorbankan lengan kirinya dan kekayaannya demi keselamatan Kailin. Hal ini membuatnya sangat sedih dan merasa bersalah. Tapi apa yang paling menyakitkan adalah kakak yang harusnya menolongnya malah menghajarnya dan mengusirnya dengan kejam. Di sisi lain Xiao Yuan berjalan dengan sempoyongan dan matanya terlihat sayu, dia seperti mayat hidup yang berjalan lurus ke depan. Tubuhnya seakan mati rasa dan rasa lapar yang luar biasa membuatnya sangat lelah. Di sekitarnya hanya ada pasir dan tidak ada tumbuhan sama sekali, satu-satunya yang membuatnya tetap bertahan adalah tekadnya untuk tetap hidup. Xiao Yuan menghentikan langkahnya dan berlutut di pasir. Tenaganya benar-benar sudah habis dan untuk berjalan saja sudah sangat berat. Apakah aku akan berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti ini? Xiao Yuan tersenyum dan perlahan kesadarannya mulai memudar. Tubuhnya jatuh ke pasir dengan keras dan Xiao Yuan sepenuhnya tidak sadarkan diri, tetapi tiba-tiba pasir di bawahnya menghisap Xiao Yuan dan masuk ke dalam tanah. Asteristik, tik. Perlahan Xiao Yuan membuka matanya dan air mulai menetes dari celah batu. Melihat hal ini Xiao Yuan menyeret tubuhnya ke sumber air dan meminumnya untuk meredakan rasa laparnya. Airnya sangat hangat dan menenangkan, setidaknya ini akan mengganjal rasa lapar. Tidak jauh darinya terdapat sebuah kawah dan magma yang panas berada di bawahnya. Tempat apa ini? Apakah aku sudah terseret ke dalam bawah? Xiao Yuan duduk dengan tenang dan melihat sekitarnya. Aroma wangi yang menyegarkan tercium olehnya dan perut Xiao Yuan mulai berbunyi, air liurnya mulai menetes dan mencari sumbernya. Tidak jauh di pinggiran kawah terlihat sebuah mayat yang hanya tersisa tulang, dia memegang sebuah panci dan aroma wangi ini berasal dari panci itu. Xiao Yuan perlahan merangkak ke arah mayat itu dan berniat untuk mengambil panci di tangannya. Xiao Yuan melihat di sekitarnya dan terdapat tulang bis ataupun manusia yang dipaku di tanah, tapi Xiao Yuan mengabaikannya dan terlihat tidak peduli. Saat ini dia hanya ingin mengambil panci itu dan memakan apa yang ada di dalamnya, rasa lapar yang dirasakannya sangat membuatnya terbebani dan demi hidupnya sendiri dia harus segera memakannya. Bab 29, Selamat dari Kematian, Novelton. Xiao Yuan berusaha keras untuk merangkak dan duduk di samping mayat itu, dia mengambil panci besi itu dan meletakkannya di depannya. Cairan emas yang harum membangunkan rasa laparnya, tanpa pikir panjang Xiao Yuan langsung meminum semuanya. Cairan emas melewati tenggorokannya dan mencapai perutnya, sensasi hangat mulai dirasakan Xiao Yuan dan sangat nyaman. Xiao Yuan tidak menyisakan sedikitpun cairan emas itu dan meminumnya dengan cepat. Xiao Yuan bersendawa dan wajahnya menunjukkan kepuasan. Rasa dari cairan emas ini sangatlah luar biasa enak dan selama dia hidup Xiao Yuan tidak pernah merasakan sesuatu selezat ini dalam hidupnya. Perutnya terasa hangat dan Xiao Yuan merasakan aliran energi yang besar, wajahnya yang pucat berubah menjadi segar dan tubuhnya memancarkan cahaya emas yang terang. Tangan kiri Xiao Yuan terasa panas dan perlahan tulangnya diperbaiki. Xiao Yuan perlahan menggerakkannya dan merasa sangat senang. Setidaknya membutuhkan pil roh tingkat tinggi untuk menyembuhkan tangannya. Tetapi cairan emas ini memiliki manfaat yang luar biasa dan efeknya jauh lebih baik dari pil roh tingkat tinggi.
Sensasi hangat yang ada di dalam tubuh Xiao Yuan berubah menjadi panas yang menyiksa. Sumber ki miliknya dipaksa untuk membengkak dan panas yang dirasakannya saat ini jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Darah keluar dari pori-porinya dan hal ini membuat Xiao Yuan sangat panik. Kenapa ini? Apakah mungkin cairan emas itu adalah racun? Xiao Yuan berguling di tanah dan darah menyembur keluar dari pori-porinya. Xiao Yuan merasakan sengatan di kepalanya dan matanya berubah menjadi putih, kesadarannya hilang sepenuhnya. Darah terus-menerus keluar dan menutupi tubuh Xiao Yuan. Cairan emas yang diminum oleh Xiao Yuan memiliki vitalitas dalam jumlah yang besar, semua vitalitas itu sebagian diserap tubuh Xiao Yuan dan sisanya diserap oleh akar spiritual miliknya. Waktu berlalu selama setengah tahun dan darah yang keluar dari tubuh Xiao Yuan sudah mengering menjadi bongkahan darah. Di dalam bongkahan itu terdapat Xiao Yuan yang terlihat masih pingsan dan tidak sadarkan diri. Sumber ki di dalam tubuhnya semakin membesar dan dalam keadaan tidak sadar, Xiao Yuan sudah menerobos tingkat bumi lapisan pertama. Setengah tahun ini akar spiritual di dalam tubuh Xiao Yuan menyerap vitalitas dalam jumlah yang besar. Sumber ki milik Xiao Yuan juga menguap dan jiwa miliknya diperkuat oleh akar spiritualnya. Sebuah lautan yang ada di bawah alam sadar Xiao Yuan sudah terbentuk dan hanya ahli tingkat penciptaan yang memenuhi syarat untuk membentuknya. Hal ini disebut sebagai lautan kesadaran dan untuk membentuknya dibutuhkan kekuatan jiwa yang mencapai titik tertentu dan meleburnya menjadi laut kesadaran. Tetapi kasus yang dialami Xiao Yuan sangat berbeda, cairan emas yang diminumnya membuat kekuatan jiwanya mengalami lonjakan yang besar dan membantunya dalam proses peleburan. Mungkin Xiao Yuan adalah satu-satunya kultivator tingkat bumi lapisan pertama yang telah membentuk laut kesadaran miliknya sendiri. Akar spiritualnya juga menembus laut kesadarannya. Kekuatan fisik Xiao Yuan menjadi lebih kuat dan akar spiritualnya dapat mengatur segala yang dibutuhkan tubuhnya. Garis keturunan petir miliknya sudah mengalami perubahan, setelah mengkonsumsi cairan emas petir yang ada di dalam tubuhnya berubah menjadi kuning keemasan. Bahkan ini jauh lebih kuat dari garis keturunan tingkat 3 dan setidaknya berada di tingkat kelima. Bongkahan batu darah mulai memancarkan aura yang kuat dan aliran petir emas mulai muncul, ledakan terdengar sangat kuat dan Xiao Yuan membebaskan dirinya. Sepertinya sewaktu aku tidak sadarkan diri, aku tidak sengaja melakukan terobosan. Xiao Yuan memejamkan matanya dan avarar jiwanya melayang di dalam laut kesadarannya yang jernih. Mengetahui hal ini Xiao Yuan menjadi sangat bahagia, kekuatan jiwa merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilatih. Oleh karena itulah banyak orang yang terjebak di tingkat langit dan sulit untuk menerobos tingkat penciptaan. Hal ini merupakan sebuah keberuntungan besar bagi masa depannya, setelah dia membentuk laut kesadarannya bukankah dirinya memenuhi syarat untuk menerobos tingkat penciptaan. Masa depan yang cerah sudah menantinya dan hal yang dibutuhkan saat ini adalah latihan yang keras untuk menerobos tingkat langit. Garis keturunan petir dan api juga mengalami lonjakan, berkat bantuan dari akar spiritual yang mampu meningkatkan kekuatan garis keturunan. Sekarang Xiao Yuan memiliki garis keturunan tingkat 5 dan akan terus meningkat di masa depan. Tidak, kekuatan fisikku juga ditingkatkan di puncaknya. Xiao Yuan memukul udara di depannya dan gelombang ki menabrak dinding tempat itu. Sebuah tinju tercetak sangat dalam di dinding dan mengetahui hal ini membuatnya sangat bersemangat. Xiao Yuan melirik ke arah mayat yang duduk tidak jauh darinya, segera dia maju dan memberi hormat. Entah siapa orang ini sebenarnya Xiao Yuan tidak tahu apa-apa, tetapi cairan emas yang dimasak olehnya sudah menyelamatkan hidupnya dan Xiao Yuan sangat bersyukur tentang hal ini. Xiao Yuan melepas pakaian mayat itu dan membuat pemakaman yang layak untuknya. Cincin ruang yang dimiliki mayat itu sangat luas dan ukurannya 20 kali lipat dari miliknya. Tetapi tidak ada barang-barang berharga di dalamnya dan kebanyakan pil roh ataupun artefak sudah tidak berguna. Hal ini menandakan kalau mayat di depannya ini sudah mati untuk waktu yang lama. Xiao Yuan sama sekali tidak mempermasalahkan hal itu, cairan emas yang diminumnya saja sudah sangat berharga. Jadi dia tidak akan mempermalukan dirinya sendiri seperti orang yang tidak tahu terima kasih. Bab 30. Sekte 5 Kerajaan, Novelton. Liontin emas di dadanya mulai bersinar cincin ruang yang sebelumnya adalah milik mayat itu mulai berdengung. Sebuah buku yang terlihat sangat usang keluar, buku itu masuk ke dalam liontin emas. Xiao Yuan cukup terkejut dan mungkin ini adalah sesuatu yang berguna untuknya. Terakhir kali liontin emas bergerak sendiri dan mengambil batu yang berisi niat pedang pembunuh yang kuat. Mungkin buku itu memiliki sebuah rahasia yang dan liontin emas menyimpannya. Segera Xiao Yuan duduk dan jiwanya masuk ke dalam liontin. Buku segudang obat. Xiao Yuan membaca buku itu dan mulai mengerti sesuatu. Mayat itu adalah seorang alkemis yang luar biasa dan buku ini mencatat semua pengalaman hidup, resep obat dan arah pil roh yang merupakan hal baru bagi Xiao Yuan. Aku akan memeriksanya nanti dan mempelajarinya ketika berada di Sekte Langit. Untuk sekarang aku akan keluar dan mencari cara untuk keluar dari dunia ini. Jiwa Xiao Yuan kembali ke tubuhnya. Perlahan dia merapikan bajunya dan petir emas meledak dari dalam tubuhnya. Xiao Yuan melompat ke atas langit dan menghancurkan atap gua dengan paksa. Asteris boom, asteris. Atap gua itu hancur di bawah ledakan besar dari petir emas Xiao Yuan,
segera dia menginjakan kakinya di tanah dan merasakan udara yang nyaman. Kekuatan tubuhnya sudah diperkuat dan garis keturunan petir tingkat 5 memiliki kekuatan besar. Bahkan jika harus bertarung dengan kultivator tingkat langit, Xiao Yuan tidak akan mundur dalam pertarungan. Gelombang aura menyebar dengan sangat luas dan Xiao Yuan merasakan rangsangan yang kuat di hidungnya. Segera Xiao Yuan melompat ke atas pohon dan pergi ke arah sumber aura ini. Setelah beberapa waktu dia melihat sebuah buah yang melayang di atas langit. Aura yang ditunjukkannya benar-benar tidak biasa dan setidaknya mungkin ini adalah bahan obat tingkat penciptaan yang langka. Semua orang yang tertarik dengan hal ini satu persatu datang dan melihat fenomena macam apa yang akan terjadi. Xiao Yuan mengerutkan keningnya dan merasakan kegelisahan di dalam hatinya, tapi dia tidak tahu hal apa yang akan terjadi ke depannya. Kelima sekte berkumpul di satu titik dan fenomena ini menarik perhatian mereka. Jika ada sebuah harta langka yang terlahir di tempat ini, tidak akan ada orang yang berani mengabaikannya. Sekte Poison, Sekte Azure, Sekte Langit, Sekte Buddhis dan Sekte Pagoda Harta. Mereka adalah sekte besar yang ada di 5 kerajaan, sekarang generasi muda dikumpulkan di satu tempat dan mengingat peperangan yang dulu dilakukan para pendahulu. Kemungkinan dalam satu kali gesekan mereka akan bertarung satu sama lain. Lei Yunting berdiri di depan para murid dan sepertinya dia menampung para murid Sekte Langit dalam perlindungannya. Setelah sekian lama tidak bertemu saat ini Lei Yunting berada di tingkat langit lapisan pertama, tapi dia bukanlah satu-satunya kultivator tingkat langit di sini. Setiap sekte memiliki jenius mereka masing-masing dan yang paling mengerikan adalah keberadaan adalah Sekte Azure dan Pagoda Harta. Mereka memiliki jenius yang sudah berada di tingkat langit lapisan kedua. Sekte Azure memiliki Dan King dan Sekte Pagoda Harta memiliki Bu Feng yang kekuatan mereka berada di tingkat langit lapisan kedua. Mereka dikenal sebagai jenius 5 kerajaan dan persaingan mereka sudah dikenal sejak lama. Sekte Poison memiliki Han San dan Sekte Buddhis memiliki Ziyun. Mereka berada di tingkat langit lapisan pertama dan kekuatan mereka bisa disetarakan dengan Lei Yunting. Hanya kelima orang itu yang sudah menerobos tingkat langit dan sisanya hanya murid yang berada di tingkat bumi. Bahkan elit pertama dari Sekte Langit Hong Feng tidak memiliki pencapaian sedikitpun, mereka terlalu sibuk untuk bertarung dan tidak bisa melakukan latihan dengan nyaman. Mengingat tempat ini sangat berbahaya sulit bagi mereka untuk berlatih dengan tenang. Xiao Yuan melihat ke arah Kailin yang berada di samping kakaknya, dia tersenyum puas melihat keadaannya yang baik. Xiao Yuan duduk di atas pohon dengan tenang, Dong Wei melihat ke arah Xiao Yuan dan niat bertarung bocor dari tubuhnya. Sebelumnya ada gangguan yang disebabkan oleh Feng Guang dan dia menyayangkan hasil akhir pertarungannya dengan Xiao Yuan. Han San melihat niat bertarung yang kuat dari Dong Wei dan berkata, "Junior, apa yang ingin kau lakukan? Jangan membuat keributan terlebih dahulu. Kakak senior tidak perlu khawatir. Sebelumnya aku sudah bercerita kepada senior tentang seorang pemuda yang hebat." Dong Wei menunjuk Xiao Yuan dan berkata, "Pemuda itu adalah orangnya. Walaupun tingkat kultivasinya masih di bawah kita tetapi dia sangat kuat dan mampu mengimbangi kekuatanku. Jika bukan karena bajingan dari Sekte Azure, kami mungkin sudah menyelesaikan semuanya waktu itu." Xiao Yuan merasakan niat bertarung yang diarahkan langsung padanya, setelah membentuk laut kesadarannya. Xiao Yuan menjadi lebih sensitif terhadap niat bertarung ataupun kebencian dari lawannya. Segera dia melihat ke arah Dong Wei dan Han San, senyum muncul di wajah Xiao Yuan dan terlihat bersemangat. Secara tidak langsung dirinya mengiyakan tantangan dari mereka berdua dan kapanpun siap dalam menyelesaikan pertarungan. Wajah Han San berubah menjadi hitam dan merasa sangat terhina, dia mengangkat satu jarinya dan memadatkan udara di sekitarnya. Segera dia melambaikan jarinya ke arah Xiao Yuan, sebuah peluru angin dengan aura yang mengerikan melesat ke arah Xiao Yuan dengan momentum tersembunyi namun mengerikan. Bersambung.